Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan belajar pemecahan masalah matematika khusus bagi kalian di SD, SMP ataupun SMA yang tertantang untuk memecahkan masalah high order thinking skill ataupun HOTS atau non routine problem ya. Cocok juga untuk persiapan mengikuti lomba, kompetisi ataupun olimpiade. Bagi teman-teman di SMA yang ingin mempersiapkan diri masuk tes ke perguruan tinggi negeri, khususnya pada tes skolastik UTBK ya, ini tipe-tipe soalnya cukup untuk bisa melatih kalian dalam mempersiapkan ya. Juga untuk persiapan tes numerasi di asesmen kompetensi minimum atau AKM ya. Silahkan disimak. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini dikemas dalam solving maths problem soal ke-27 ya. Perhatikan, sekelompok siswa akan menggunakan sejumlah komputer. Jika setiap komputer digunakan oleh 2 orang, maka ada 9 siswa yang tidak mendapat komputer. Sebaliknya, jika setiap komputer digunakan oleh 3 orang, ada 2 komputer yang tidak terpakai. Tentukan banyak siswa yang akan menggunakan komputer tersebut ya. Jadi perhatikan, permasalahan dari soal ini sebenarnya sederhana ya. Kalau kita sudah mendapatkan materi mengenai aljabar ya, khususnya di persamaan linier satu variabel, ini tentu cukup mudah untuk bisa kita gunakan alat untuk menyelesaikan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita merumuskan dari permasalahan ini ke dalam bentuk persamaan linier satu variabel ya. Oke, tentu ini butuh kejelian kita ya dari pernyataan yang diberikan di permasalahannya. Oke, kita temukan kata kunci dari permasalahan yang ada ya. Jadi ada siswa yang menggunakan sejumlah komputer ya. Misalkan nanti jumlah komputer yang digunakan ini banyaknya n ya. Nah, perhatikan, jika setiap komputer digunakan oleh 2 orang, berarti satu komputer itu digunakan 2 orang, maka ada 9 siswa tidak mendapatkan komputer ya. Jadi kalau satu komputer dipakai berdua, itu 9 orang nggak dapat ya. Sebaliknya, jika setiap komputer itu digunakan 3 orang, jadi kalau berkelompok 3 orang, maka sisa komputernya sisa ya. Ada 2 komputer yang tidak terpakai. Nah, jadi ada 2 komputer yang tersisa. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah siswa yang akan menggunakan komputer tersebut ya. Oke, sekarang kita coba akan belajar memodelkan dalam persamaan linier ya. Sekali lagi tadi kita misalkan jumlah komputer itu adalah n ya. Jadi sekali lagi jumlah komputernya adalah n. Nah, sekarang jika setiap komputer digunakan oleh 2 orang, berarti 2n ya. 2n, jadi komputer itu berarti yang menggunakan 2n. Ada 9 siswa yang tidak mendapatkan komputer. Nah, tentu ini jika setiap komputer digunakan oleh 2 orang, berarti ada 2n orang atau siswa yang menggunakan komputer. Sementara ada 9 siswa yang tidak dapat komputer. Nah, maka kita bisa simpulkan jumlahnya siswa berapa? Ya, berarti yang menggunakan komputer dan yang tidak dapat komputer. Yang menggunakan komputer itu sebanyak 2n ya. Kemudian yang tidak menggunakan komputer, yang tidak dapat komputer ada 9, berarti jumlah siswanya 2n plus 9. Oke, pernyataan pertama sudah bisa kita modelkan untuk mendapatkan perumusan jumlah siswa. Sekarang pernyataan yang kedua, jika setiap komputer digunakan oleh 3 orang ya, berarti ada berapa orang yang menggunakan komputer? Nah, tentunya karena setiap komputer digunakan 3 orang, berarti ada 3n siswa ya. Ternyata ada 2 komputer yang tidak terpakai. Oh, berarti kalau semuanya
terpakai itu 3N, tapi ada 2 komputer yang tidak terpakai. Nah, berarti jumlah siswanya ya komputernya kurangi 2 dulu, baru dikalikan 3. Berarti N dikurangi 2 kalikan 3. Ini adalah jumlah siswa. Ya, bisa dipahami ya. Kalau komputernya dipakai semua oleh 3 orang 3N, tapi kalau ada 2 komputer yang tidak dipakai ya komputernya N dikurangi 2 dulu, baru dikalikan 3. Oke, kita dapat 2 model jumlah siswa, yaitu yang pertama diperoleh dari pernyataan jika komputer digunakan oleh 2 orang ada 9 siswa tidak dapat komputer, ini diperoleh jumlah siswanya 2N plus 9. Sementara jika komputer digunakan oleh 3 orang ada 2 komputer yang tidak terpakai, 3N min 2. Nah, tentu dengan menyamakan model jumlah siswa yang di atas dengan yang di bawah ini, maka akan kita temukan atau kita dapatkan nilai N-nya atau jumlah komputernya. Nah, berarti 2N plus 9 ini jumlah siswa dari pernyataan pertama, ini jumlah siswa dari pernyataan kedua. 2N plus 9 sama dengan 3 kali N min 2. Nah, 2N plus 9 sama dengan 3 dikali N 3N, 3 kali 2 min 2 ya. Tentu 3N dikurangi 2N ini nanti sisanya adalah N ya. Sementara min 6 kita pindah ke ruas kanan jadinya plus 6 ya. 9 plus 6 sama dengan 15, sehingga N sama dengan 15. Dari data N sama dengan 15 berarti kita dapatkan jumlah komputernya ada 15. Karena yang ditanya adalah jumlah siswa, maka jumlah siswanya bisa kita pilih dari pernyataan pertama 2N plus 9 atau 3 kali N min 2. Kalau kita pilih dari 2N plus 9 berarti 2N-nya 15, 2 kali 15 itu 30 ditambah 9, 39. Jadi banyaknya siswa yang ditanyakan adalah 39. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nah, ini permasalahan yang cukup sederhana, bisa kalian selesaikan baik di SD, SMP ataupun SMA. Yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memodelkan dari pernyataan yang diberikan, kemudian dihubungkan dengan persamaan linear satu variabel ya. Oke, selalu stay tune di solving maths problem ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan berbagai macam nanti strategi pemecahan masalah, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, yang ruang lingkupnya meliputi aljabar, teori bilangan ya, kombinatorika dan geometri. Oke, senang membersamai kalian. Terima kasih. Sampai ketemu pada solving maths problem soal ke-28 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.